kayaknya nih sekarang saya sedang beruntung ya, karena ketika langsung datang ke sini bertemu sama Bapak Zaldi Wiharja. Selamat sore Bapak Zaldi. Luar biasa, kemarin terakhir kita bertemu 2020, sekarang bertemu lagi di 2021. Gimana Pak? Apakah semangatnya masih semangat 2020? Apa semangatnya udah 2021 nih Pak? Wah, lebih semangat dong. Lebih semangat ya Pak? Karena kan vaksin sudah ada. Betul, jadi ini memberi harapan juga untuk kita. Kalau boleh tahu lagi ngapain Pak tadi di sini? Nah, kita lagi rencanakan untuk eksklusif launching kita. Oke. Jadi di akhir tahun kemarin, November, Desember itu kita launching, telah terjual 2 klaster ya. Kalamenta dan Kana tahap 1. Dan juga ada Angsana juga sudah terjual, jadi 3 klaster. Iya, luar biasa sekali Pak. Jadi minggu ini kita akan ada acara eksklusif launching klaster Kana tahap 2 dan klaster Bergendi. Oh, klaster Kana tahap 2 dan klaster Bergendi. Oke. Sebenarnya aku pengen tanya-tanya lagi sejauh klaster Kana ini nanti akan diadakannya kapan. Nah, tapi sebelumnya saya ganggu nggak sih Pak sebenarnya nih Bergendi? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak? Karena kita banyak banget pengen tanya-tanya nih, apalagi terhadap Kota Podomoro Tenjo. Pak Zaldi, nah sebelum tadi saya kesini tuh kan saya lihat-lihat handphone ya. Banyak sekali nih komentar-komentar dari kaum milenial gitu ya. Bahkan yang usianya dari 20 sampai 25 tuh ya Pak. Mereka tuh kayak tertarik sekali membelinya, makanya nih saya langsung datang ke sini gitu. Jadi saya pengen buktiin bener nggak sih nih Kota Podomoro Tenjo ini seperti apa yang mereka bilang gitu. Nah, pendapat Pak Zaldi sendiri terhadap milenial yang sudah melek properti ini tuh seperti apa sih Pak? Iya, jadi dilihat dari penjualan kita yang lalu ya, itu membuktikan bahwa ekonomi Indonesia ternyata masih kuat loh. Dengan terjualnya langsung 1.300 unit dalam kisaran waktu singkat sekali. Dari Agustus sampai sekarang. Betul. Launchingnya sih dari November Desember saja. Iya. Dan 1.300 unit itu waktu kita cek survei, ternyata umur 25 sampai 40 milenial ya itu ya. Milenial itu 45%. 45%. Betul. Nah, oleh karena itu yang pertama dapat kita ambil kesimpulan bahwa ekonomi Indonesia masih kuat fondasinya. Ya. Yang kedua, milenial ini sekarang ini udah mulai bergerak, mulai menyadari. Betul sekali. Ya, mungkin karena banyak saving kali ya, kan udah nggak susah traveling ya, nggak beli sneakers baru, nggak ngopi-ngopi di tempat kopi, udah mengurangi ngopi, ya jajan-jajan jam branded segala sesuatu itu. Nah, mungkin dari saving itu bisa spending untuk investasi properti. Betul. Nah, yang ketiga juga terakhir kesimpulan yang kita ambil bahwa instrumen properti sebagai investasi itu saat ini masih sangat diminati oleh masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat Indonesia. Iya, betul sekali Pak. Karena saya juga nih, karena di rumah aja, makanya nih kayaknya pengen beli properti nih. Mulai melek ya Pak ya? Mulai melek. Nah, berarti ungkapan bahwa milenial nggak bisa beli rumah, itu basi ya Pak ya? Salah. Sama sekali nggak benar itu. Sama sekali nggak benar ya? Berarti sekarang nih para milenial, berarti Kota Podomoro Tenjo ini menjadi sebagai jawaban bahwa kalian tuh bisa punya rumah loh. Iya. Betul sekali. Pak Zaldi, kalau misalnya saya nih pengen beli nih, atau misalnya nih dari Sobat Kota Podomoro Tenjo juga mau beli, pasti kan kita pengen tahu sebenarnya di sana tuh akan ada apa aja sih gitu. Nah, kalau misalnya boleh tahu nggak sih Pak, sebenarnya di sana itu akan ada infrastruktur apa saja yang akan dibangun di sana? Ya, karena ini lengkap ya. Yuk kita sambil jalan lihat market kali ya. Nah, karena ini lengkap, sebuah kota satelit baru ya, yang dekat dengan Serpong. Ya. Jadi kita namakan The Next Serpong nih. Oh, The Next Serpong. Dan ini marketnya ya Pak? Iya, ini marketnya luasnya sekitar 650 hektar. Wow, 650 hektar. Nah, kalau misalnya ini warna hijau-hijau ini, apakah memang 650 hektar ini didominasi green area atau seperti apa Pak Zaldi? Iya, jadi ini semua merupakan lengkap, kota terlengkap ya. Jadi ada mulai dari pendidikan, sarana rumah sakit, infrastruktur ya, perumahan ya, komersial area, semuanya lengkap. Dan tadi Mbak Suci bilang benar sekali, kita karena pandemi ini kita justru
membangun sebuah kawasan yang benar-benar sehat dan dibutuhkan di masa pandemi ini. Betul, betul banget Pak. Apalagi ini berarti menunjang kesehatan yang dibutuhkan oleh kita juga ya Pak. Betul sekali. Itu kalau Yes. Mbak Suci lihat dari ujung sini sampai ujung sana, itu ada green belt. Oke, ini baru pertama kali ada di Indonesia lagi, Pak? Konsep pertama di Indonesia. Konsep pertama. Apa itu biasa. green belt? Yes. Itu taman yang lebar, ya sekitar 8-10 meter, itu memanjang dari utara ke selatan sepanjang 2,5 kilometer. 2,5 kilometer dari utara ke selatan. Benar Pak. sekali. Wow, luar biasa sekali. Jadi pagi-pagi kita sudah bisa melihat green belt. Jadi terpancing untuk berolahraga. Iya, apalagi kalau misalnya keluarga. Sekarang pandemi itu kita jadi rajin banget, ada yang rajin sepedaan, ada yang rajin jogging. Dan di situ juga kita gunakan sebagai paru-paru udara, paru-paru kawasan. Kita juga ada Taman Central Park yang di belakang yang luas sekali. Kita ada danau. Di situ kan ada mata air loh di sana. Wow, ada danaunya Pak. Betul. Di sana. Oke, luar biasa sekali ya. Mungkin Sobat Kota Podomoro Tenjo juga kalau misalnya ingin langsung melihat marketnya secara langsung bisa datang ke Marketing Galeri Kota Podomoro Tenjo ya Pak Zaldi. Nah, kalau Pak Zaldi tadi kan bilang kalau di sini tuh ada rumah sakit juga, ada sekolah juga, ada perumahan juga. Berarti ini one stop living dong ya Pak? Betul. Ini udah bisa dikatakan skala kota. Oke. Nah, makanya juga kita membangun banyak infrastruktur di sini. Tadi penghijauan, kawasan hijau green sekali ya. Di samping itu kita infrastruktur untuk membangun perekonomian. Jadi nanti dengan infrastruktur ini, konsep ini itu akan meningkatkan harga properti yang kita beli nanti di sini. Gitu. Jadi, berarti jadi nggak usah takut ya Pak kalau misalnya sekarang lagi pandemi, aduh nanti harga tanah akan turun gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin nggak ya? mungkin. Kalau ini sebuah kota, saat kita ini kan mulai kita pasarkan harganya 2 juta per meter persegi. Nah ini dibandingkan dengan pengembangan area sekitar, itu udah di atas jauh. Oh, udah di atas jauh. Kita masih start di 2 jutaan sampai 2,5 kira-kira lah seperti itu. Nah, karena ada pembangunan ini nantinya itu pasti akan berlipat-lipat. Betul. Ya, apalagi sekarang investasi deposito kan setahun hanya 4% ya. Iya. Ya, saham juga gonjang-ganjing ya. Kalau properti udah pasti akan naik terus ya, Pak? Pasti naik terus karena kita akan bangun. Nah, terutama yang terbesar, yang paling grand itu kita akan bangun Grand TOD nanti. Wah, ini yang tadi saya penasaran sebenarnya ya, Pak. Di sini tuh kenapa kok ada seperti kawasan yang terintegrasi gitu ya, Pak ya? Betul sekali. Di sini akan terbangun Grand TOD. Berarti kalau sekarang kan kalau milenial itu produktif banget ya, Pak. Jadi kadang tuh nggak bisa diem di satu tempat. Jadi maunya dari satu tempat ke satu tempat lagi. Enak dong kalau ada Grand TOD ya. Benar. Jadi ini memang kita konsep Agung Podomoro adalah living in style juga. Living in style. Jadi di Grand TOD ini nanti terhubung dengan stasiun Tiga Raksa, ya. Jadi orang-orang habis pulang kerja tuh turun di stasiun Tiga Raksa, datang ke TOD kita, Grand TOD, itu ada pusat komersial di situ. Oke, komersial areanya. Restoran, ada kafe. Nah, di situ anak-anak muda, milenial, bapak-bapak, ibu-ibu semua segmen bisa nongkrong-nongkrong di situ. Ya, tentunya setelah pandemi ya. Setelah pandemi ya. Kalau pandemi tetap pakai masker, tetap pakai masker, ya. social distancing. Social distancing. Nah, itu. Jadi sebelahnya pasar mandiri sebelahnya. Ada pasar modern. Di sebelah kanannya ada trade mall. Depannya ada hotel nanti. Jadi lengkap sekali kawasan itu sebagai basis perekonomian dari Kota Podomoro Tenjo ini. Oke, berarti ini cocok banget makanya commercial area, mau nongkrong bisa ya, mau tinggal di sini bisa, mau staycation. Kalau sekarang milenial Pak sukanya staycation ya. Jadi ke hotel juga bisa. Nah, tadi Pak Zaldi kan sudah sempat menyebutkan stasiun Tiga Raksa yang di sebelah sini apa ya? Iya, stasiun Tiga Raksa yang terhubung dengan di sini. Grand TOD. Nah, ini juga penting juga nih Pak untuk diketahui karena ketika kita mau membeli properti gitu kan, selain infrastrukturnya, selain harganya juga pasti aksesibilitasnya ya Pak. Benar sekali. Nah, selain stasiun Tiga Raksa sebenarnya tuh akses ke sini itu tuh sulit atau emang ada akses-akses lain sih Pak? Iya. Kalau khusus untuk lewat naik kereta api, ya itu sekitar 40 sampai 50 menit dari Jakarta. Ya, dari Bintaro situ naik kereta sampai ke stasiun Tiga Raksa ini sekitar 40 sampai 50 menit. 40 sampai 50 menit. Ya, itu sudah sangat mudah ya dengan kereta sekarang yang full AC, keretanya juga cukup bagus ya. Nah, di samping itu untuk yang naik kereta, untuk yang naik mobil
itu juga nggak perlu khawatir. Ya, itu ada namanya sekarang sedang dibangun, Mbak Suci, namanya Tol Serpong Balaraja. Iya, saya pernah dengar tuh, Serpong Balaraja. Nah, itu dari BSD nanti ke sini itu hanya sekitar 20 menit. Cuma 20 menit aja. Oh, jadi nggak ada itu yang kayak misalnya, aduh nanti macet-macetan lama banget, jauh banget gitu. Enggak, Mbak Suci, enggak. Saya yakin itu tol itu langsung nanti berhenti di gate Cileles ini, langsung masuk ke kota Podomoro. Oh, jadi exit tolnya exit tol Cileles ya Pak? Iya, exit tolnya Cileles, sekitar 20 menit sudah masuk ke kota Podomoro. Padahal harga dibandingkan Serpong dan kota Podomoro itu udah berbeda jauh sekali, sekitar 6-7 kalinya. 6-7 kalinya. Iya, karena kan Serpong kita tahu 13-18 juta. Iya. Mungkin dulu juga ya Pak, orang melihat Serpong juga, aduh kayaknya jauh banget ya, nggak mau beli gitu di sana. Betul. Nah sekarang kalau misalnya kita melihat ini, ntar 10 tahun lagi pada nyesel. Pasti, iya. Pasti berkembang pesat, iya. Sehingga investasi properti Sobat Kota Podomoro Tenjo ini nggak akan sia-sia. Iya Pak. Iya. Nah tadi Bapak juga sudah menyebutkan bahwa kemarin kan sudah ada klaster Kalamenta dan Angsana yang sudah terjual iya. Ya Pak. Nah kalau misalnya yang klaster tahap 2 dari Kana ini, itu ada di sebelah mana Pak posisinya? Iya, yang pertama Bergendi ya. Iya, yang Bergendi. Bergendi dulu ya. Bergendi itu di sebelah Angsana. Oh di sebelah Angsana. Betul, ini klaster yang premium. Premium. Persis menempel dengan Grand TOD. Wow, ini yang nomor 1. Luar jadi biasa. Betul. Jadi nilai ekonomisnya sangat tinggi. Satu, Mbak Suci. Jadi nanti bisa di kosin, ya, jadi kos-kosan. Dikontrakin juga bisa. Betul. Ya? Selain itu juga jarak tempuh kita dulu kan hanya selangkah. Ini hanya menempel. Nempel Pak. Nempel. Berarti itu klaster Bergendi ya Pak? Iya, klaster Bergendi kita. Ya, ini sangat bagus dan sebelahnya tadi menempel dengan Greenbelt dan juga dekat dengan Premium Clubhouse. Oh, wow, di sana ada Premium Clubhouse. Betul, karena tema kita emang living in style. Oh, wow. Jadi walaupun ini di lokasi kawasan Tenjo ini, wah, kita bisa memaksimalkan kehidupan lifestyle kita. Keren banget ada Premium Clubhouse. Yeah. Nah kalau misalnya kalau tadi yang saya baca yang viral di media sosial itu ya Pak, ya kan udah terjual banyak banget di Kota Podomoro Tenjo gitu. Nah kalau misalnya untuk pre-sale cluster dari Bergendi ini tuh kira-kira kapan Pak? Misalnya kita mau tanya-tanya atau kita pengen beli yang cluster Kana tahap 2. Yeah. Presale-nya mulai besok. Oh, mulai besok. Sampai langsung. Kapan mulai sampai akhir bulan ini. Oh, sampai akhir bulan. Kita targetkan terjual sekitar 400 unit. 400 unit. Iya. Nah, yang berikutnya klaster Kana tadi ya. Mbak Suci nanya, Kana ini kita lewat sini ada di sebelah sini. Oh, ada di sebelah sini. Iya, ini karena terlalu besar. Iya, jadi besar ini banget, ya, khusus yang market premium saja. Yes. Yang Kana tahap 2 itu juga sangat strategis. Itu lokasinya dekat dengan stasiun Tenjo. Oh, dekat dengan stasiun. Iya, karena kawasan kita nih ada stasiun Tiga Raksa. Nah, di sini stasiun Tenjo. Oke. Nah, nanti dekat ke klaster Kana itu tahap 2. Berarti kalau misalnya yang klaster Bergendi itu lebih dekat ke Grand TOD dan Tiga Raksa, kalau yang Kana lebih ke Tenjo ya, Tenjo, Pak, ya? Betul. Dan juga untuk Kana, walaupun harganya 200 juta, ya, tapi juga dapat fasilitas clubhouse. Oh, tetap dapat. Fasilitas inner green belt dapat. Tapi sedikit lebih berbeda gitu. Iya. Wah, tapi dengan harga 200 juta Pak sudah dapat fasilitas kayak gini, bukan hanya beli rumah tapi juga beli kawasan. Betul, ya Pak. Memang worth it lah. Iya, keren banget. Nah, berarti sobat dari Kota Podomoro Tenjo, kalau misalnya memang kalian ya jangan sampai ketinggalan kalau misalnya mau tanya-tanya atau langsung beli nih klaster dari Bergendi mumpung masih pre-sale, atau misalnya klaster tahap 2 dari klaster Kana, langsung aja datang ke Marketing Galeri Kota Podomoro Tenjo ya Pak Zaldi ya. Betul, di sini juga kan kita ada show unitnya. Oh iya, jadi bisa lihat ya rumah contohnya juga ya Pak ya. Oke. Kapan lagi membeli 200 juta, tapi sekaligus fasilitas yang sebenarnya ini untuk
segmen yang high end ya, high end ya. Betul. Tapi betul. dengan dompet yang tipis tapi bisa beli yang high end ya. Menikmati fasilitas premium. Betul sekali. Wah, luar biasa. Berarti Sobat Kota Podomoro Tenjo, tadi kita sudah tahu berarti aksesibilitasnya juga sangat mudah. Mau naik mobil bisa, mau naik KRL juga bisa. Dan juga di sini infrastrukturnya nanti akan dibangun juga keren-keren banget, apalagi akan terbangun Grand TOD. Nah, buat kalian Sobat Kota Podomoro Tenjo yang ingin memberikan pertanyaan untuk Pak Zaldi nih, aku kasih kesempatan nanti 5 pertanyaan menarik akan kita pilih dan akan kita kasih hadiah yang menarik. Jadi langsung buruan chat aja di aplikasi Zoom pertanyaan-pertanyaan kalian apa yang mau dikasih ke Pak Zaldi gitu. Nah, Pak Zaldi, sekarang itu sebenarnya bukan cuma kedatangan aku aja nih yang tiba-tiba ngerecokin Pak Zaldi tadi. Nggak apa-apa, makin banyak digerecokin kan makin bagus ya, banyak penjualannya. Nah, tapi kita juga kedatangan bintang tamu nih Pak. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang bersama investor properti, tapi spesialnya adalah kaum milenial Pak. Mantap ya Pak ya, sekarang kaum milenial sudah ada yang menjadi investor properti. Nah, siapakah dia? Penasaran? Langsung aja saksikan video berikut ini. Ini adalah alasan kenapa harga properti kamu tidak naik-naik. Nah, kebanyakan dari kita sukanya membeli properti yang harga per meternya sudah terlalu mahal. Misalkan kita beli di Menteng dengan harga per meter tanahnya itu bisa sampai 80 juta. Kalau kita mengharapkan capital gain naik 20% per tahun, itu artinya kenaikannya 16 juta per meter. Nah, ini akan sangat susah, apalagi kalau tanahnya sudah terlalu mahal, itu artinya daerah sana sudah terlalu padat. Padahal prinsip di properti itu adalah kalian harus mencari lahan yang punya potensi akan dibangun besar-besaran. Baru kalian bisa mendapatkan capital gain yang maksimal, bisa sampai puluhan persen, bahkan ratusan persen hanya dalam beberapa tahun. Contohnya seperti Kota Podomoro yang akan jadi the next Serpong, Kota Podomoro Tenjo. Bayangin lahan 650 hektar yang kosong kayak tadi akan diubah jadi seperti ini. Dengan konsep TOD dan Green Belt Area, ini akan menjadi investasi yang luar biasa, cuan. Jika kalian tertarik, kalian bisa masuk ke link di bawah ini. A new life will begin. With nature, giving an important role in protecting our life. With a modern city, comes with new hope. A residential area with a healthy and growing house concept. The first green belt in Indonesia. Connecting each region. A premium clubhouse as a centerpiece with numerous facilities. Complete facilities that you need to build your life. This is a city which will continue to grow in its development, providing a high investment value. Kota Podomoro Tenjo. This is where your future. Sobat Kota Podomoro Tenjo, wah kita sudah berganti tempat lagi. Tadi dari yang nimbrungin Pak Zaldi ya lagi dengan tipe-tipe rumah di Kota Podomoro Tenjo. Lalu kita juga sudah berjalan-jalan ya Pak melihat market-market sampai akhirnya kita di sini. Nah Pak Zaldi, tadi masih banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan mengenai Kota Podomoro Tenjo. Nih salah satunya adalah karena saya ini sekarang lagi hobi bersepeda. Pak Zaldi suka sepeda nggak Pak? Wah suka juga ya. Cuman kadang-kadang nggak ada waktu. Nggak ada waktu, beda ya. Ya kalau aku nih gara-gara pandemi nih jadi pengen produktif, pengen olahraga jadi sepedaan kan. Nah kemarin itu lagi sering sepedaan sama temen-temen nih Pak. Nah terus aku bilang nih sama temen-temen aku juga bahwa ada loh rumah yang dari 200 jutaan rupiah aja gitu kan. Dan mereka tuh antusias banget Pak bahwa wah masa sih ya karena kan ada yang mau nabung buat nikah ya kan pasti kan ada yang mau pamer ke calon mertua gitu kan.
Nah, tapi nih dari teman-teman yang suka bersepeda nih sebenarnya nanya, kalau di Kota Podomoro Tenjo ini sebenarnya ada akses khusus nggak sih Pak untuk kita yang suka bersepeda? Oh, oke. Ini pas sekali nih Mbak Suci nanya seperti ini. Iya nih Pak. Sebenarnya kita saat ini sedang mengembangkan bike track cukup besar itu. Oke. Ya, beberapa kilometer itu mengelilingi Kota Podomoro Tenjo. Oh, itu Mbak beda Suci. lagi dengan greenbelt. Oh, beda. Oh, jadi ada greenbelt, ada bike track lagi. Betul, ini untuk sementara memang. Oke. Untuk sementara ya kita mengundang bikers ya untuk bicycle ya untuk datang ke Kota Podomoro Tenjo dan merasakan bike track nanti kita yang baru. Nanti kita resmikan bersamaan dengan marketing gallery kita yang sudah jadi sekitar bulan Februari Maret ini. Oh, sebentar lagi dong, Bentar Pak. lagi. Wah, berarti Bentar lagi. kalau nanti aku sama teman-temanku datang ke sana bisa Boleh, nggak? boleh. Ya, Pak? Free kok, itu free. Free ya, kita sepedahan. Dan juga nanti kita emang udah siapkan juga ya tempat nongkrongnya. Oh, sudah ada juga, Pak. Food City-nya nanti. Oke. Ya, namanya Cafe Bawah Pohon. Kafe bawah pohon. Iya. Jadi memang Kota Podomoro ini sangat dekat dengan milenial ya, Pak. Betul. Ya? Ada tempat nongkrong segala. Betul. Jadi habis sepedahan, ngopi ya, roti bakar. Iya, sambil minum kopi Iya. ya. Aduh, enak banget. Berarti Luar itu biasa sekitar sekali, bulan ya. Februari ya, Pak? Iya. Oke. Akhir Februari Maret. Akhir Februari Maret. Nah, Sobat Kota Podomoro Tenjo nih ya, buat kalian yang pengen sepedaan di Kota Podomoro, terus habis itu nongkrong, ngopi, makan roti bakar, kata Pak Zaldi, itu boleh banget. Cuman sepedanya memang harus yang MTB ya, karena itu ada naik turun. Oke. Jangan sepeda mini nanti patah. Sepeda ini nanti patah ya, Iya, Pak? kalau yang MTB karena medannya agak curam ya. Oh iya, agak curam. nggak apa-apa, kita menantang suka lah, menantang ya, Iya, adventure. iya. Nah, Pak Zaldi, kita mau tanya juga nih sama bintang tamu kita, apakah dia suka bersepeda apa enggak ya? Oh, boleh. Seperti janji aku tadi kepada kalian Sobat Kota Podomoro Tenjo bahwa akan ada guest star spesial. Dan beliau ini merupakan investor properti tapi di kaum milenial gitu. Nah, langsung aja Pak Zaldi kita sapa sama-sama yuk untuk ya. kita akan panggil Mas Antoni. Halo Mas Antoni. Halo. Wah, akhirnya sudah Wah, ada luar di biasa. sini. Selamat. Apalagi tadi Ya. masalah capital gain itu yang pertama cari lahan yang belum dibangun, Betul. Kota Podomoro banget ya. Ya. Terus abis itu developernya harus yang Developer yang besar, besar. Agung Podomoro banget. Nah, Agung Podomoro kita sudah berpengalaman 51 tahun. Iya, 51 tahun ya. Ya, sehingga kita punya skala ekonomis dalam misalnya membeli besi, ya. Jadi kita bisa menekan Ya, benar. biaya-biaya, segala sesuatunya bisa efisiensi. Yes. Dan kalau kita udah berpengalaman 51 tahun, kita sudah berpengalaman mencari lokasi yang terbaik, ya tadi dilewati jalur kereta api, menempel dengan tol Serpong Balaraja. Nah, itu kan sebuah properti dikatakan nanti investasinya berlipat-lipat karena nanti aksesibilitas dan lokasinya itu sangat perfect sekali gitu. Betul. Perfect location, terus brilliant konsep. Iya. Karena kita udah berpengalaman 51 tahun, Agung Podomoro Land, kita sudah ngerti arsitektur mana yang bagus, yang cocok, seperti itu ya. Betul. Iya. Nah, sehingga makanya untuk 200 jutaan, tapi dapat clubhouse, dapat green belt, Iya. ya, betul. dapat Grand TOD, ya. Iya. Nah, itu kan sangat luar biasa dan 200 juta benar ini. Kan kita hidup, masa depan kita kan masih panjang untuk milenial. Ya. Kalau kita mengharapkan dari salary, ya, terus uangnya kita taruh di bank, ya, sampai kapanpun itu nggak akan mengejar kebutuhan kita. Nanti kita punya anak, harus sekolah, ya, dan juga kehidupan yang lainnya gitu. Kita nggak akan bisa mengejar karena nanti nilai harga uang itu akan turun terus karena tergerus inflasi kan. Yes, betul. Ada inflasi, harga uang itu akan turun. Turun. Tapi kalau kita invest di properti, yang tadi apalagi properti itu memiliki leverage katanya ya. Jadi dengan investasi yang hanya 10-20%, tapi sebenarnya kenaikan itu bisa progresif, cepat sekali gitu. Betul. Nah, sehingga kita nanti akan memiliki dana yang sesuai waktu kehidupan kita itu bisa mengejar gitu loh.
Betul sekali Pak Zaldi. Apalagi tadi hitungan-hitungan dari Mas Antoni juga perkiraan proyeksi perhitungannya juga menggiurkan sekali ya, 304 juta. Padahal kita hanya bayar tadi 40 juta plus 36 juta cicilan sebanyak 2 tahun ya. Betul. Nah sekarang nih tadi nih mungkin karena aku udah banyak nanya sama Pak Zaldi, kayaknya serakah banget kalau misalnya aku yang terus nanya. Jadi kita mau kasih kesempatan, mungkin Mas Antoni mau tanya-tanya sama Pak Zaldi nggak nih Mas Antoni? Oh iya boleh. Pak Zaldi, aku sebenarnya mau tanya ya. Buat lebar jalannya yang nanti di harga 200 jutaan itu berapa itu Pak? Row-nya itu sekitar ada row 7, ada row 8 sampai row 10. Ya. Gila, luar biasa. Ini bener-bener kalau teman-teman boleh tahu ya, kalau di Jogja itu row jalan 7 itu udah bener-bener yang luar biasa, rumah elit gitu. Mewah. Rumah di 1,5 itu loh. Kalau 200 juta row-nya itu bener-bener 7, udah besar banget. Iya. Kalau infrastrukturnya sendiri sudah apa aja nih Pak berarti Pak? Infrastruktur yang pertama tadi Grand TOD. Yang kita banggakan itu Grand TOD ya. Lebih kurang sekitar 10 hektar. Nah, di situ akan dibangun terminal station ya yang terhubung dengan stasiun Tiga Raksa. Oh. Jadi nanti pembelian tiket ya di situ semuanya di Grand TOD kita. Nah, di situ juga ada kafe-kafe, pusat komersial, kafe, resto ya, dan terhubung juga dengan pasar modern. Park and ride, ada parkiran yang cukup besar, luas ya. Ada trade mall, ada hotel ya. Nah, ini emang kita rencanakan, kita kumpulkan ini untuk menaikkan nilai investasinya nanti. Nah, ini membuat supaya basis ekonomi ini bergeliat di sini, seperti itu. Wow, ini kalau misalnya cara untungnya Podomoro gimana sih ini Pak? Bener-bener bayangin Pak Zaldi, ini investor properti aja sampai bingung dan geleng-geleng gitu ya. Kok bisa 200 juta tapi dapat fasilitas dan infrastrukturnya dibangun sebanyak itu? Luar biasa sekali. Ya, karena kan kita juga selain mengejar kualitas, juga kita mengejar kuantitas. Jadi kita menjual dalam jumlah yang banyak. Bulk seperti ini, gitu. Nah, selain yang 200 jutaan, kita juga ada rumah tadi yang premium, yang harganya 500 sampai 800 jutaan. Nah, inilah rumah-rumah ini yang bisa mensubsidi juga seperti itu. Nah, Mas Antoni sendiri gimana nih, mau udah beli berapa unit nih kira-kira di Kota Podomoro Tenjo? Nanti saya langsung ke marketing. Ya, langsung kontak WhatsApp saya aja Pak Antoni. Kalau misalnya kasih harga spesial. Iya, kasih harga spesial. Pasti dong dikasih harga spesial. Kalau misalnya Mas Antoni kayaknya nggak belinya cuma 1 unit, nggak cuma 1 Pak Zaldi. Mungkin 10 atau sampai 20. Itu yang saya sangat surprise. Jadi yang Pak Antoni tadi katakan tuh benar sekali. Ternyata emang di saat waktu launching kemarin itu banyak sekali yang sekali beli 2, 3, dan itu milenial. Karena mereka tahu nanti ke depannya seperti apa. Saya aja yang di properti, saya kan lebih kurang udah 18 tahun di Agung Podomoro. Saya mengambil setiap proyek yang saya pegang satu proyek, dan saya menyesal. Ternyata kenaikan harga properti itu jauh di atas inflasi setiap tahunnya, bisa 4-5 kali inflasi. Nah, sehingga itu dalam waktu 2 tahun nanti setelah jadi, itu keuntungan properti itu udah bisa jauh melebihi itu. Tabungan kita di bank itu. Betul banget, berarti kalau misalnya kita sepakat ya bahwa sekarang tuh investasi di properti itu justru jauh lebih aman, jauh lebih menguntungkan ya. Apalagi dengan resiko yang kecil. Karena tadi yang pertama ada developer yang besar, yang ternama, yang udah kredibel. Ya, semua proyek Agung Podomoro dibangun dan skala ekonomisnya juga sangat efisien, besar, sehingga keuntungan dari konsumen yang membeli produk Agung Podomoro itu ya setiap kali untung. Jadi konsumen repeat order terus, mengulang lagi. Dan semua yang kita sudah jalankan, develop, pada saat sudah jadi itu hidup semua propertinya. Tadi mudah disewakan,
ya. Karena ya itu banyak tadi supplier ya, investor itu masuk ke dalam ke kita. Ya, buka restoran, buka ini semuanya, jadi hidup gitu. Nah, itulah investasi yang membuat naik. Iya. Nah, apalagi ini pas banget ya karena tadi juga kita sudah melihat banyak sekali fasilitas-fasilitas yang akan dibangun, infrastruktur yang akan dibangun di Kota Podomoro Tenjo. Apalagi dari setelah diluncurkan pada bulan Agustus itu sudah terjual 1.300 unit. Betul. Nah sekarang nih Pak Zaldi, aku juga mau ingetin buat semua sobat Kota Podomoro Tenjo bahwa ini belum terlambat karena besok itu sudah mulai kalian bisa tanya-tanya mengenai presale klaster Burgundy ya Pak. Dan juga kita akan ada klaster Kana tahap 2. Nah, jadi ini cocok banget buat kalian yang sudah tergetar hatinya ya, melihat angka-angka keuntungan, melihat betapa kalian hanya mengeluarkan 200 juta tapi bisa menikmati berbagai macam fasilitas yang ada di sana. Jadi Pak, kalau misalnya besok sudah ada eksklusif launching, apakah semua dari sobat Kota Podomoro Tenjo ini bisa langsung datang ke marketing gallery atau bagaimana? Jadi bisa sobat Kota Podomoro Tenjo mulai besok ya sampai seminggu ya, minggu depan itu kita mulai launching klaster Kana tahap 2. Nah, ini kelebihannya banyak sekali karena dekat jalan utama, dekat Greenbelt ya, rumah yang kita pasarkan ini ada clubhouse-nya ya, dan juga terdepan ya, sehingga ke stasiun Tenjo juga nggak jauh sekali. Nah, ini terus habis itu ada Burgundy juga. Burgundy klaster yang premium ya, ini start dari harga 500 jutaan ya, dari harga 500 jutaan. Nah, ini premium ya, itu menempel dengan Grand TOD tadi, dengan Station Tiga Raksa ya, sehingga tadi nilai ekonomisnya sangat tinggi, bisa disewakan, bisa nanti kalau misalnya Kota Podomoro Tenjo ini jadi gitu, klaster mana yang paling dicari orang? Ya klaster Burgundy ini. Karena emang khusus masa pandemi ini kita nggak keluarkan klaster yang paling belakang. Kita keluarkan klaster yang paling depan. Justru yang paling bagus yang ya Pak paling ya? bagus Malah kita dikeluarkan di depan ya. Karena kan mereka yang mau membeli di awal ya dapatkan yang terbaik. Seperti itu. Dan juga Burgundy ini dilengkapi premium clubhouse. Nah, premium clubhouse kita ini super clubhouse. Jadi ada private cinema, ada nanti co-working space, ada swimming pool, ada gym, nah lengkap lah. Ada indoor ini ya, playground seperti itu. Bayangin ya kalau misalnya kalian nih sobat Kota Podomoro Tenjo beli rumahnya cuma di bawah 1 miliar ya bahkan ya, tapi sudah bisa menikmati ada private cinemanya, ada premium clubhouse-nya gitu. Terus habis itu nempel juga sama Green TOD. Kebayang gak sih nanti kalau misalnya udah terbangun itu harganya jadi berapa? Itu yang pasti sih kita perkirakan kalau infrastruktur Grand TOD udah jadi, tol sudah jadi, itu minimal 100% udah pasti naik harga. Minimal 100%. Ya, jadi kalau harga tanah sekarang 2 juta, nanti pasti 4 juta. akan 4 juta. Pasti ya, tentu akan terus berkembang. Karena sejalan dengan perkembangan infrastruktur yang ada. Dan kita pun nggak usah harus tanam uang di situ sebanyak 200 juta. Yang tadi kata Pak Antoni, itu 200 juta sampai 250, itu cara bayarnya angsuran 36 kali sebenarnya ke developer. Ya, kalau untuk KPR itu DP-nya 20% bisa diangsur sampai 8 kali. Jadi sangat mudah, sangat ringan gitu ya. Sangat ringan sekali. Jadi ya resikonya kecil ya. Nanti kata Pak Antoni tidur aja bisa dapat uang. Iya ya, nggak perlu sibuk kesana kemari gitu ya ngurusin. Iya, udah naik berarti sendiri. Cara bayarnya juga ini fleksibel ya Pak, bisa hard cash, bisa KPR, dan juga bisa langsung ke developer. Bisa ke developer. 36 kali. Bertahap 36 kali, tadi DP-nya 20% dibagi 4 kali. Wah, luar biasa sekali sobat Kota Podomoro Tenjo. Ini tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali penjelasan dari Pak Zaldi dan juga tadi insight-insight dari Mas Antoni dari kaum milenial ya, kenapa kita ini harus berinvestasi di properti, khususnya di Kota Podomoro Tenjo ya. Tadi kita sudah menjelaskan masalah infrastruktur, masalah aksesibilitas, masalah harga sampai cara pembayarannya. Nah, sekarang tadi kalau misalnya aku udah tanya-tanya sama Pak Zaldi nih, Mas Antoni juga udah tanya-tanya sama Pak Zaldi. Nah, kita sekarang ini mau memberi kesempatan untuk sobat Kota Podomoro Tenjo untuk memberikan pertanyaan. Karena kan tadi aku udah janji nih mau kasih hadiah yang menarik untuk kalian yang memberikan pertanyaan paling menarik. Boleh langsung ditampilkan pertanyaan yang pertama? Kita ini mau ditujukan untuk Pak Zaldi atau
Mas Antoni. Oke, ini sudah ada nih pertanyaan pertama dari Ibu Irma Yustina. Burgundy detail luas tanah dan luas bangunannya berapa nih Pak Zaldi? Dan untuk tiap klaster apa ada clubhouse-nya? Silakan Pak Zaldi. Ya, Burgundy itu ya karena ini unit premium ya. Ini kita memiliki konsep rumah tumbuh. Ya, rumah tumbuh. Karena apa itu rumah tumbuh? Rumah tumbuh itu dengan lahan yang cukup luas. Kita menjual tanah 120 sampai 176 meter persegi. Nah, bangunannya itu hanya 40 meter dan 52 meter. Oke. Nah, jadi rumah itu dikelilingi oleh taman. Nah, nanti mungkin gambar-gambarnya juga bisa ditayangkan ya. Itu ada nanti taman kita di belakang itu bisa buat ayunan, ya, buat olahraga, ya, bisa main basketball, ya, terus bisa buat meja makan, ya. Nah, seperti itu rumah yang tipe Burgundy modelnya seperti ini. Ya, ada beberapa varian luas, tapi rata-rata memang luasnya sekitar 160 meter. Ya, nah, untuk yang ini ya betul. Ya? Ini sekitar 600 jutaan. Kalau yang 500 jutaan luas tanahnya 120 meter. Berarti apakah semuanya memang konsep rumahnya adalah rumah bertumbuh atau seperti? Betul, rumah bertumbuh. Kenapa kita buat rumah bertumbuh? Yang pertama, kita menekan harga agar para milenial sanggup membeli dalam jangkauan harga yang terjangkau. Gitu. Kalau kita buat nanti rumahnya 2 lantai, nanti ketinggian harganya bisa mencapai 1 M. Tapi kalau ini rumahnya cukup ya, tapi kita perluas tanahnya. Kita jual tanahnya kenapa? Karena tanahnya masih murah. Tanahnya masih harga 2 jutaan per meter. Nah, jadi orang selain beli rumah juga berinvestasi seperti itu. Nah, yang ketiga memang kita mengadopsi rumah sehat. Jadi kalau misalnya dulu kan rumah nempel-nempel semua ya, nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau ini benar konsep yang inovatif, sehingga rumah itu tuh akan-akan seperti kalau kita lihat di rumah di Amerika ya, di TV, film-film ya, itu tanah belakang semuanya kelilingnya taman. Nah, sebenar-benarnya rumah tuh seperti itu. Jadi dikelilingi taman. Nah, inilah konsep Burgundy seperti itu. Tadi yang kedua pertanyaannya, sorry ya tadi. Oke, bisa ditampilkan lagi pertanyaannya tadi untuk Pak Zaldi ya. Ya, apakah klasternya itu tadi semuanya ada clubhouse-nya Pak? Pertanyaannya tadi. Oh iya, jadi untuk yang tipe premium Burgundy itu 2 cluster, 1 clubhouse. Dua cluster, satu clubhouse. Tapi kalau yang tipe deluxe, nah ini tipe premium clubhouse kita, ya 2 lantai, ya sangat megah. Nanti di sampingnya juga ada private cinema, ya, ada multifunction ballroom dan gym, ya. Dan juga ada ini juga multifunction room ya, ada co-working space-nya. Nah, ini untuk party ulang tahun. Jadi ini kalau yang mau nikah bisa, mau kerja juga bisa ya. Semuanya disediakan party. Kebutuhan kita gitu. Betul. Nah, untuk yang tipe deluxe itu 1 clubhouse itu 4 cluster lebih kurang. Oke. Iya, seperti itu. Tapi penting ada semua tersedia semuanya clubhouse. ada ya. Jadi kalau misalnya premium itu 2 cluster 1 clubhouse, kalau misalnya deluxe itu 4 cluster baru 1 clubhouse. Iya, seperti itu. Oke, semoga menjawab pertanyaan Ibu Irma ya. Kita langsung aja karena keterbatasan waktu, kita akan langsung moving ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, saya Anes di Bekasi. Apa yang membedakan Kota Podomoro Tenjo dengan properti lainnya? Dan juga apakah ada bus atau shuttle yang disiapkan untuk ke Jakarta dari Kota Podomoro Tenjo? Oh iya, boleh silakan Pak Zaldi. Iya, yang pertama developernya pasti ya. Agung Podomoro ya, luar biasa. Agung Podomoro Land, kita udah berkarya 51 tahun. Tentunya kita juga ada pengalaman lah dalam bidang arsitektur ya, project cost segala itu bisa mencapai skala ekonomis yang luar biasa. Nah, yang kedua, kita ini skala kota. Jadi besar sekali, 650 hektar pengembangan kita. Nah, jadi di situ tuh semua super lengkap. Ya, mulai dari infrastruktur kita yang lengkap, tadi bisa dijangkau dari kereta api hanya 40 menit dari Jakarta. Bisa dijangkau lewat tol Serpong Balaraja hanya 20 menit dari Serpong, ya.
Terus juga ada Grand TOD, ada commercial area. Kita juga menjual lahan-lahan kafling komersial ya. Di sini udah beberapa lagi nego ya untuk rumah sakit ya, untuk pendidikan, sarana pendidikan, dan juga tentunya juga nanti ada Masjid Agung di situ, Masjid Agung Tenjo. Oke. Iya. Oke. Berarti itu menjawab pertanyaan yang pertama Iya, ya, itu kenapa yang membedakan Kota Iya. Podomoro dengan properti lainnya gitu. Iya. Nah, kalau untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, apakah ada bus atau shuttle Oh iya. dari Kota Podomoro Tenjo ke Jakarta? Jadi memang itu sudah masuk dalam rencana planning kita ke depan. Jadi nanti kalau sudah jadi kawasan itu, kita sudah akan sediakan shuttle ya yang mengitari seluruh kawasan kita sampai ke TOD. Oh, sampai ke TOD. Grand TOD. Enak banget ya berarti. Transit Oriented Development. Stasiun ada, tol Serpong Balaraja ada, untuk shuttle dan bus juga ada. Betul. Jadi nggak usah khawatir kalau soal aksesibilitas ya, Sobat Kota Podomoro Tenjo, dijamin sama Agung Podomoro akan disediakan yang sebaik-baiknya. Iya. Dan terutama tadi yang membedakan juga adalah konsep Green Belt dan rumah tumbuh pertama Oke, di Indonesia. Green Belt dan konsep rumah tumbuh pertama. Iya, Itu iya. enak ya Pak, berarti kalau ada yang mau gedein dapur lagi bisa, Iya, atau mau bisa. dibikin kamar Betul, lagi juga betul, bisa ya betul. Pak. Oke, baik, kita akan langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Hai Podomoro Tenjo, waduh, udah Hai Podomoro nih. Iya. Saya Josi mau tanya mengenai klaster Kana tahap 1. Berarti sudah sold out ya? Hanya ada klaster Kana tahap 2 atau bagaimana, mohon penjelasannya. Wah, ini kalau Iya. misalnya kemarin kebetulan karena saya menjadi saksi penjualan Kana tahap 1 itu luar biasa ya, bahkan sehari aja itu langsung 200 gitu ya, 100 gitu. Nah, gimana nih Pak Zaldi nih? Masih ada nggak nih Pak? Iya, jadi sebenarnya klaster Kana itu ya ada sekitar total 700 unit. Ya, kemarin kan 350 sudah terjual tahap 1. Ya masih ada sisa sedikit-sedikit lah, tapi udah nggak banyak lah ya. Tinggal puluhan. Nah, ini kita karena udah terlalu sedikit, kita buka Kana tahap 2. Nah, seperti itu. Kana tahap 2 ini ya ini memang yang pengembangan kebetulan dekat dengan Green Belt ya. Tahap 2 ini ya. Terus juga variannya juga di klaster yang begitu cukup bagus lah lingkungannya, seperti itu. Iya. Karena dekat jalan raya, seperti itu. Berarti memang karena tahap 1 ini udah kemarin di tahap 1 itu 350 juga sudah habis. Saat ini 350 lagi Iya, kita pasarkan. berarti 350 Iya, lagi ya. kira-kira. Mau diborong 300-300-nya boleh banget loh. Nanti ada special price ya dari Mas Zaldi. Iya. Atau Dan Mas itu Antoni. dan nggak terlalu banyak sebenarnya sih itu sih 350. Iya, itu iya. bisa cepet habis lah. Karena kan harganya 250 juta, ada Oh yang iya, 2 juta. saya kemarin yang sebagai saksi juga cepet Iya. banget ya, langsung Iya. ada yang beli 10 unit, ada yang beli 5 unit gitu ya, satu konsumen, luar biasa sekali. Baik, langsung ke pertanyaan berikutnya. Kenapa akhirnya Agung Podomoro memutuskan untuk masuk ke segmen middle low dengan proyek Kota Podomoro Tenjo? Bukankah selama ini Agung Podomoro dikenal sebagai developer properti kelas middle up? Dari Bapak Randy. Wah, Pak Randy sangat memperhatikan ya, sampai jeli lihatnya gitu ya. Oh, mungkin itu customernya dari proyek-proyek Agung Podomoro seperti itu mungkin. Iya. Zaldi. Sebenarnya kalau saya cerita ini bisa panjang. Oke, jadi penjelasannya singkatnya seperti apa nih Pak? Iya, saya jawab singkat aja. Sebenarnya tepat sekali Pak Randy bilang gitu. Agung Podomoro segmen middle up. Tapi karena kita sudah mengembangkan lahan Tenjo ini sudah sekitar 10 tahun ya. Dan saat ini terjadi pandemi. Nah, kita melihat nih produk apa yang cocok. Dan kita melihat juga kemampuan masyarakat ini saat ini kan bisa kelihatan deh ya. Kalau kita jual yang tinggi-tinggi nanti nggak laku, nggak terserap pasar. Nah, oleh karena itu benar-benar lagi pula kita lihat ada backlog perumahan, 1 juta perumahan ya, itu yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Setiap tahun kita masih kekurangan rumah murah itu. Nah, oleh karena itu dalam masa pandemi ini kita lihat tanah Tenjo sudah siap 650 hektar. Yang cocok apa? Terus kita lihat juga kita ingin memberikan kontribusi untuk pemerintah kita Indonesia ya. Kita pasarkan rumah murah. Oke. Rumah murah, rumah sekitar 200 jutaan. Tapi
karena kebiasaan nih Mbak Suci, fasilitas kita, gaya kita tetap middle up. Middle up ya. Harganya aja yang middle low, tapi semuanya kualitas dan lain-lainnya masih middle up ya, Iya, Pak, ya. iya. Mungkin kalau middle low ini lebih ke kita untuk kaum milenial kali Pak ya, membantu sekali itu. Betul. Tapi kan ini kan kita memang jumlahnya cukup besar. Rumahnya banyak sekali. Ya, dengan ada kota baru ini, rumah banyak ini bisa mendukung infrastruktur. Betul. Seperti itu. Berarti itu juga salah satu alasannya karena tadi ada backlog 1 juta rumah ya Pak ya? Betul. Nah itu kan memang rumah subsidi. Tapi kan di samping itu kita menjual kafling komersial, kita menjual ruko. Nah itulah instrumen-instrumen properti itu yang bisa meningkatkan ini kita, revenue kita. Seperti itu. Luar biasa sekali nih Kota Podomoro Tenjo ya, dengan harga middle low tapi tetap kualitasnya yang middle up ya. Semoga menjawab pertanyaan Mas Randy ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih Pak Zaldi, karena kita berjanjinya memberikan 5 pertanyaan. Boleh ditampilkan? Oke, ini dari Michelle Bonardi. Pertanyaannya, progres penyerahan unit itu berapa lama Pak Zaldi? Silakan. Proses penyerahan unit itu 2 tahun sejak pembelian. 2 tahun sejak pembelian, surat pemesanan PPJB. Iya, 2 tahun dari sejak itu. Oh, berarti ini tadi Ibu Michelle 2 tahun ya dari. Berarti kalau misalnya kita beli ini di bulan Januari 2021, ini, jadi akan 2023 ya, Januari 2023. Akhir 2022, awal 2023. Awal 2023. Tapi Pak, memang masalah waktu 2 tahun itu sebenarnya nggak kerasa ya. Oh, 2 tahun itu sangat cepat. Sangat cepat. Iya, misalnya kayak rumah saya ada di kawasan selatan, mereka bangun perumahan gitu ya. Waktu itu tahun 2016, terus sekarang 2021 kayak, padahal itu udah 5 tahun ya. 5 berarti tahun, 5 tahun aja cepet buat saya. Gimana 2 tahun ya? 2 tahun cepet sekali. Makanya sekarang kita sudah mulai bergerak. Pelebaran jalan, ya, pembangunan marketing gallery, persiapan lahan untuk pembangunan TOD. Langsung, Wah, ini berarti sekaligus menjawab keresahan-keresahan para sobat Kota Podomoro Tenjo. Kalau misalnya ada yang masih mikir, aduh masih lama nih 2 tahun, aduh masih belum kebangun. Ingat tadi seperti yang disampaikan Mas Antoni, bahwa justru karena belum terbangun itu nanti capital gain-nya akan jadi tinggi ya. Itu. Oke, ini karena kita sudah ada 5 pertanyaan dan kita sudah juga sampai di penghujung acara, mungkin kita akan meminta Pak Zaldi dan Mas Antoni untuk memberikan sedikit kesimpulan atau ajakan mungkin ya untuk sobat Kota Podomoro Tenjo, mengapa sekali lagi harus membeli properti di Kota Podomoro. Silakan dari Pak Zaldi dulu terlebih dahulu. Oh iya, jujur saya sendiri juga harus ambil ya. Iya dong, saya juga mau ambil. Supaya lebih meyakinkan. Tapi ini memang proyek yang fully recommended ya, karena sangat dekat jaraknya dari Serpong ya, yang merupakan Serpong itu lahannya sudah terbatas dan sangat mahal harganya. Sudah bisa dibilang kalau untuk yang golongan menengah ke bawah itu sudah kurang bisa terjangkau. Nah, inilah Tenjo sebagai kota satelit baru dari Serpong. Ini menjadi fully recommended project. Ya, dan ini juga bisa dijadikan sebagai investasi di masa depan kemudian hari. Karena proyeksi kenaikan harga itu dengan pembangunan itu akan sangat signifikan sekali. Ya, jadi kalau saran saya segera beli. Sebelum tahun ini kan properti akan booming lagi. Ya, vaksin sudah ditemukan, ya. Ekonomi mulai bergeliat. Kalau seperti itu, ya, suatu saat nanti kondisi properti itu akan, ini kan lagi tertahan nih. Pada saat dia naik, kita sudah nggak terjangkau lagi, ya. Jadi mumpung masih agak sedikit berat, terpaksa, itu harus dipaksakan sedikit untuk membeli properti memang. Kalau nggak akan pernah terbeli. Apalagi kalau udah jadi, bukannya nggak bisa, sayang, maksudnya? Berat ngeluarin ya Pak? Iya, berat ngeluarin, karena udah naik harganya. Jadi setiap bulan ini kita akan ada kenaikan harga sekitar 1,5% loh. Oh, kenaikannya 1,5% setiap bulan? Setiap bulan. Ini kan masa pandemi lagi. Iya. Tapi apalagi kalau udah masa normal, itu harusnya 2,5%. Seperti itu. Ini seperti sebuah ancaman saya mendengarnya. Hati-hati ya, yang ngulur-ngulur waktu nanti aja bulan Februari atau nanti aja akhir tahun.
Ingat setiap bulan itu naik 1,5%. Nanti kalau kita beli nanti aja deh, nanti kalau udah ini nggak rela lagi nanti hatinya. Wah, udah naik 50 juta, naik 40 juta seperti itu. Proyeksinya kan naik terus. Berarti konsep nanti itu tidak berlaku ya di sini, nggak boleh basi, harus dihilangin. Langsung beli, kita tunggu besok di marketing Galeri Kota Podomoro Tenjo gitu aja Pak ya. Sip. Oke, terima kasih Pak Zaldi. Mas Antoni masih bergabung bersama kami. Iya, masih. Iya, silakan Mas Antoni untuk memberikan closing statement untuk kita semua, dan berupa ajakan juga sangat boleh loh. Ya, dari tadi aku ngikutin terus sih. Kalau aku ngeliat tuh dari tadi mikirnya tuh lebih ke arah ini Podomoro tuh untungnya dari mana gitu, kok 200 juta bisa jadi tanah sama rumah gitu. Nggak kebayang gitu loh. Jadi kayak kalau teman-teman nggak beli itu, teman-teman mungkin bisa mikir sendiri kalau bangunan itu rata-rata 3,5 juta per meter. Nah, Podomoro tuh mau untung dari mana? Belum ada IMB apa segala macam, perizinan, terus habis itu babat alas gitu banyak. Jadi kayak kalau sekarang ini menurutku dia tuh lagi bakar uang, habis itu supaya ngeramein orang, baru nanti dia ngeluarin lagi produk-produk terbarunya dengan harga lebih tinggi. Jadi menurutku ini memang luar biasa murah. Sampai bingung dari tadi. Nah, buat teman-teman mungkin bolehlah beli 1-2 gitu tuh boleh, karena menurutku ini emang luar biasa murah. Dan kalau teman-teman masuk ke dunia developer sendiri pun juga pasti teman-teman ngerasain namanya izin, namanya jalan itu tuh, apalagi jalannya tuh bagus banget, terus penghijauan segala macam itu mahal banget. Dan kalau misalkan dapat tempat dengan harga 200 juta, lebar jalan bisa sampai harga perumahan 1 miliaran di mana-mana, itu berarti kenaikannya tuh bakal signifikan banget. Jadi bener-bener kalau mau ambil ya jangan cuman 1-2 lah, harus beli agak banyakan, karena menurutku ini bagus banget dan cocok buat teman-teman milenial karena sangat-sangat dimudahkan dengan adanya cicilan yang DP pun juga dicicil, habis itu KPR-nya juga masih sekarang murah banget. Oh ya teman-teman, juga sekarang itu KPR-nya banyak yang flat selama 10 tahun, itu aku juga udah ngecek di perbankan, jadi itu juga bisa dimanfaatkan juga. Di Indonesia ini selama ini KPR itu dari dulu sampai sekarang itu swasta nggak pernah ngasih KPR flat. Nah, kali ini ada krisis ini suatu peluang, dia kasih keringanan supaya bisa flat selama 10 tahun. Dan juga yang paling penting itu murah banget lah, DP-nya murah, harganya murah, tapi dapat fasilitasnya tuh harga 1 miliaran. Bagus banget, ini cocok buat teman-teman, rekomen. Waduh, thank you, Pak Antoni. Kalau sudah ada tanda 2 jempol dari investor properti kaum milenial nih, berarti harus diikutin ya. Harus diikutin, luar biasa banget ya kalau misal kata Mas Antoni ini, mumpung sekarang kalau misalnya lagi burning money nih, harga lagi rendah-rendahnya. Nanti kalau misalnya ditunggu nanti harga udah naik-naiknya, jangan sampai nyesel, uang nggak rela kalau kata Pak Zaldi ya Pak. Iya betul, uang nggak rela. Oke, nggak perasa ya, ternyata sudah 1 jam lebih gitu ya. Dan tadi untuk para penanya, 5 penanya, tadi saya udah janji mau kasih hadiah menarik. Mohon ditulis nama dan nomor teleponnya di kolom chat yang sudah disediakan ya. Jadi nanti akan ada tim dari Kota Podomoro Tenjo yang akan menghubungi. Baiklah, ternyata selesai juga tadi ngobrol-ngobrol kita, seru banget sama Pak Zaldi. Tadi kita sudah berkeliling ke marketing Galeri Kota Podomoro Tenjo, melihat marketnya seperti apa, juga melihat proyeksi pengembangan ke depannya itu akan seperti apa. Dari mulai infrastrukturnya, aksesibilitasnya gitu ya. Dan juga tadi juga sudah ada informasi-informasi mengenai cara pembayarannya seperti apa gitu ya. Jadi itu sangat mudah sekali dan yang pastinya sangat cocok dengan kantong milenial. Nah itu dia ya. Jadi ungkapan milenial nggak bisa punya rumah udah basi. Udah nggak ada lagi. Kalau menurut Kota Podomoro Tenjo justru waktunya milenial punya rumah. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Zaldi Wiharja. Terima kasih banyak. Mbak Suci. Terima kasih untuk Mas Antoni yang sudah memberikan banyak insight sekali untuk kita semua ya. Terima kasih Pak Antoni. Udah menggugah hati kita semua. Terima kasih Mas Antoni dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan dan menerapkan 3M-nya. Saya Suci Patia di sini bersama Bapak Zaldi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa semuanya. Pak Zaldi boleh say hi bye. Mas Antoni boleh bye. Dadah.